Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Wah, udah 65 partisipan yang gabung. Luar biasa. Semangat hari Minggu ya. Ini Minggu loh, by the way. Walaupun everyday is holiday. Ya kan, sekarang everyday is holiday. Weekend kayaknya molor terus nih. Ya nggak? Terus weekend aja. Kapan nih weekend berakhir ya, Kak? Nah, supaya nggak berasa weekend banget, hari ini kita webinar. Sekarang udah webinar, bukan seminar ya. Nggak tahu deh, awas jangan ketukar lagi ntar pas masuk, mohon maaf nih, saya mau ke seminar. Kan bisa webinar sekarang. Webinar silaturahmi kreatif. Kita mau membahas bagaimana tetap berkarya di era pandemi yang sedang berlangsung ini. Gue mau welcoming dulu our beloved panelist. Ada Mas Rais Saka. Gue manggilannya Saka berarti ya? Iya, Saka aja. Saka, director TV-nya yang going viral lately dari IM Waduh. Triguridu. Waduh. Waduh. Terus ada Mas Wawan, Mas, as a Halo, Mas. producer, kehadiran Mas Wawan juga. Terus ada Mas Yohanes Mulyadi as Executive Creative Director. Halo, Halo, Mas. Mas. Yes, yeah. Sama Mas Bayu Aji dari Berita Angkasa. Ini yang recently beliau kolaborasi ya KPR-nya ya dengan M Triwuridu ya. Yep. Iya, itu sempat bikin heboh. Waktu itu gue datangin di M-Block tuh. Gawat. Ya, emang kalau setiap ada Kompas dan KPR, kerusuhan pasti. Luar biasa kolaborasinya. Ya, hari ini kita yang berkumpul hari ini mau bahas tentang solusi syuting dengan segala keterbatasan yang ada. Gimana caranya handicap yang kita jalanin ini bisa jadi challenge akhirnya, dan itu yang akan diobrolin sama teman-teman panelis hari ini. Menerjemahkan keinginan brand, melalui konsep visual sama ide cerita gitu. Terus cara mengeksekusi konsep cerita jadi iklan, kolaborasi. Gimana caranya kolaborasi buat mewujudkan hal-hal itu tadi supaya jadi kejadian, eksekusinya baik dan benar. Sama mungkin kita akan bincang-bincang sedikit tentang new normal di perindustrian atau di di bidang syuting iklan gitu. Nah, ngingetin lagi buat teman-teman yang mau Q&A atau mau mengajukan pertanyaan, bisa di kolom chat ya, chat atau Q&A boleh. Nanti coba dikurasi sama teman-teman dari panitia, akan dijawab dan dimoderatori oleh Mas. Oh iya, gue belum menyebutkan loh ini, teman saya yang satu ini. Moderator hari ini adalah Mas Heret Prastio. Kalau gue cuma nganterin doang, MC-ing doang. Halo Mas Heret. Senyum-senyum kembungnya itu loh, nggak tahan sama Mas Heret ini loh. Manis sekali. Nah, nanti Q&A-nya akan dipandu juga sama Mas Heret, dan selama webinar ini berlangsung, yang moderatorin akan Mas Heret, gitu. Kalian nggak bisa langsung raise hand mungkin, tapi bisa nabung Q&A-nya, nanti akan dikurasi dulu. Pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung ditujukan ke panelis atau ya in general aja, kalau misalnya kalian emang punya pertanyaan, gitu. Ya, nah gue sebelum kita berlanjut lagi, ini ada adlib sebentar, karena selain sholat 5 waktu, adlib juga wajib ya kalau di acara-acara yang disponsorin kayak gini. Kita ini sebenarnya adalah rangkaian acara dari apa? Rangkaian acara webinar. Yang kemarin udah webinar duluan tuh, kalau teman-teman dari fotografer ya. Sekarang itu dari syuting di tengah pandemi. Next kita ada webinar sama Mas Andre Banyu, sama Mas Madarian Hadi juga ya, founder dari Tempat Percakap sama konten kreator. Tadi Mas Mada, itu Jumat, minggu depan, tanggal 15 Mei. Hari Sabtunya, minggu depan, 16 Mei, itu ada Hari Pras, Motul Santo sama Mas Dani Pramata. Ini webinarnya para ilustrator. Gimana caranya ilustrator bercerita di tengah pandemi. Gitu. Nggak ketinggalan juga, abis itu hari Jumat, minggu depannya lagi, mendekati Lebaran, ada Chris Lee sama Ardi Arsudio. I hope I spell the name right ya. Kalau salah, correct me if I'm wrong. Mas Chris Lee ini founder Caravan Studio dan konsep designer, sama Mas Ardi ini 2D Animation sama founder dari Komikanu. Catat tanggalnya tanggal Jumat. Jadi basically every weekend kita going produktif gitu. Ya nggak sih? Gitu. Kalau kata anak-anak millennials di Instagramnya kan, wah gila.
weekend produktif. Gokil. Terus selain webinar, belajar. Kalau udah belajar, tentunya pengen kreatif dong. Nah, kalau kreatif, kayaknya kalau nggak menghasilkan, nggak seru. Kalau misalnya mau seru-seruan untuk ikutan kompetisinya juga boleh. Total hadiahnya 200 juta rupiah plus membership Creative Hub. Membership Creative Hub itu bayar loh. Jadi jangan disangka gratis. Jadi kalau dapat membership itu, beruntung sekali Anda ya. Kategorinya ada fotografi, videografi, ilustrasi, dan juga animasi. Silahkan diikuti periode kompetisinya tadi dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 28 Mei. Ini gue copy linknya Instagram buat kalian bisa ngelihat langsung deh ya. Di mana nih gue? Di chat deh, di chat boleh. Ini kalau mau ikutan kompetisi, hadiahnya lumayan cuy, ya nggak? Baju lebaran bisa dibeli. Right? Nah, tadi udah gue kenalin panelis, Adlibs juga udah. Sekarang gue coba oper ke Mas Heret Prastio. Mas Heret Prastio, as in moderatornya hari ini. Silakan Mas, over to you. Oke, teman-teman, thank you buat para speakers nih, udah nyiapin waktunya untuk ngobrol-ngobrol, bagi-bagi ilmu buat kita-kita. Mungkin dari teman-teman Creative Hub udah mengikuti rangkaian acara yang dari awal kita kick off segala macam. Mungkin di kick off kan kita masih cuma menceritakan sedikit tentang proses pembuatannya. Di sini kita akan mungkin membahas sedikit lebih ke tekniknya, jadi lebih deep lagi gitu. Jadi ini udah ada para pelakunya di sini. Saya sudah menjaring mereka dan mungkin paling enak nih berangkat dari mana konsep ini dimulai gitu. Gue pengen bahas ke Mas Yohanes gitu. Jadi kebetulan udah kenal cukup lama nih sama Yohanes. Kita mungkin kerja udah mungkin sekitar 12-15 tahun kali untuk proyek ini. Mungkin boleh ceritain sedikit fungsi dari kreatif di sebuah agensi itu seperti apa sih? Fungsinya kreatif sih basically ya kayak dapurnya kali ya dari sebuah agensi gitu. Jadi kalau normally di agency itu ada account servicing sama ada creative division. Ya di tengahnya biasa ada itu biasanya yang consultation dengan klien, receiving briefs, problem client. Traffic tuh yang mengatur flow antara dua divisi ini. Kemudian kreatif sendiri yang dapur sebenarnya. Jadi problem solving itu banyak dilakukan di dalam dan output itu keluar dari kreatif, di mana kalau di typical agency itu ada art directors dan copywriters. Jadi ada yang spesialis di visual dan spesialis di copywriting gitu. Cuma di banyak terutama di agensi gue juga sekarang kita udah basically account servicing dan kreatif tuh udah kita merge sebenarnya. Jadi mereka udah collaborate. So kreatif di agensi gue setidaknya itu bukan cuma art directors atau copywriters gitu. Tapi account servicingnya juga is part of the creative. Mereka juga work together in solving problems. Gitu. Oke, jadi kalau sekarang idenya justru bisa datang dari experience things the way everyone experience gitu, dan kreatif is not that special breed yang cuma bisa ngide cuma mereka gitu, enggak ya, it's all mereka bareng-bareng aja tuh, cuma within begitu datang masuk ke specific work specialty-nya memang berbeda gitu. Yeah. Walaupun ada nih account yang bisa Photoshop, ada juga nih gitu. Cuma when it comes to ideation and being creative itu it's basically problem solving yang menurut kita tuh nggak eksklusif milik certain division. Wow, keren sih. Menurut gua itu sebuah perkembangan yang sangat relevan dengan situasi sekarang ya. Karena informasi datang dari mana aja dan as long semua orang ngasih ide dan akan makin kaya gitu. Betul. Berarti ini ketika idenya udah jadi dan bahkan mungkin gue jelasin sedikit,
dari agensi itu akan turun sebuah brief gitu. Jadi briefnya itu yang sebenarnya ini akan dikasih ke PH atau produser untuk mentranslate brief yang ada. Nah, gue langsung ke Mas Wawan. Mas Wawan, ketika proses pengambilan brief dan akhirnya lu menentukan tim-tim apa yang cocok atau orang yang cocok untuk mengerjakan ini. Nah, itu boleh jelasin nggak sedikit tentang proses ketika lu sebagai produser arrange semuanya dan diskusi dengan agensi gitu? Iya, biasanya kan kalau kita ngelihat storyboard gitu, yang pasti yang kita lihat tuh settingnya dulu biasanya. Settingnya tuh apa? Karena itu lebih menyangkut ke budget sih ya. Nanti jadinya kan inikah akan jadi mahal atau apa? Terus kita lihat settingnya, baru lihat ekspektasinya tuh kayak gimana. Baru biasanya kita nyesuaiin nyari direkturnya. Oke. Oh, berarti justru setting cerita and then lu mulai propose director-director yang memang capable untuk ini gitu ya. Betul. Terus kenapa milih Saka? Kayak nggak ada orang ya. Enggak, kemarin Saka kemarin setelah diskusi sama IP, kayaknya itu emang sudah dipropos Saka sih kemarin. Kan ada IP juga ya. IP itu executive producer emang udah propos Saka sebelumnya. Jadi emang pas gue terima brief itu udah ngitungin budgetnya based on Saka gitu kemarin. Oke. Wan, ini mungkin ada teman-teman yang masih awam banget sama dunia production. Boleh jelasin sedikit nggak mengenai apa sih IP, terus di produser, terus masuknya apa aja gitu? Ya, biasanya kalau di advertising production house ya, itu ada executive producer, itu biasanya kalau nggak owner yang punya PH, itu biasanya ya petinggi di PH lah. Biasanya. Nah, mereka kan biasanya dapat brief dari agency, terus dioper ke produser minta dihitungin lah segala macam, dan cari direkturnya yang cocok dengan board yang ada gitu. Baru setelah misalnya jobnya udah menang pitching atau gimana, baru kita membentuk timnya. Mulai dari atas sampai bawah semua baru produser bentuk timnya. Oke, jadi memang keputusan untuk milih tim siapa yang ini ada di lu ya? Ya, berdasarkan budget. Oke. Berarti lu lumayan wajib untuk di lobby-lobby ya, untuk callingan. Oke. Ya. Nah, ini kita lanjut ke Saka nih. Ketika mendapatkan sebuah konsep yang dari agency, biasanya langkah apa sih Saka sebagai director gitu? Karena mungkin banyak teman-teman juga yang ngerasa dia bisa videographer and then bilang bisa ngedirect juga, atau sebenarnya apa sih fungsi director dan apa yang membedakan antara videographer dan director gitu, atau kalau misalnya sampai dua-duanya apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Sebenarnya sih ya gue nggak tahu ya, maksudnya videographer atau siapapun sebenarnya orang kreatif itu berkewajiban sebenarnya mengadaptasi apa yang orang kreatif lain sudah buat sebelumnya. Jadi misalnya gitu udah buat sebuah kreatif, siapapun itu, videographer, director, atau siapapun yang menerima job itu berkewajiban untuk mengadaptasi dan membuat itu menjadi hal yang berbeda gitu. Jadi setelah kalau lu tanya tentang TVC ini, setelah Yukasi ya gue gimana gue dapetin itu dan gue coba untuk membuat itu menjadi lebih baik secara komunikasi, secara shot, secara segala macam, banyak elemen yang harus gue kerjain di situ. Okay. Berarti apa yang jadi requirement lu ngomongnya ke Wawan dong ya? Wan, gue pengennya gini-gini. Betul. Jadi dari kayak tadi lu tanya pemilihan tim gitu. Gue terkadang gue juga memilih tim. Nah, produser bisa mengajukan, kadang-kadang gue juga minta saran produser nih, minta saran Wawan.
ini kayak gini siapa, biasa DOP yang oke atau art yang oke siapa gitu ya. Gue bisa mengajukan Wawan bisa kasih, kita bisa sharing tuh pemilihan kru itu siapa gitu. Oke. Kemudian requirement dari kamera dan segala macam itu gue juga request ke Wawan. Oke. Ya, artinya Saka juga orang yang perlu di lobby ya, berarti. Jadi ya sebenarnya director itu kalau di sebuah proses TVC berarti mendirect, dia melihat detail secara stories, terus menunjuk siapa-siapa aja yang bisa membantu lu bekerja untuk lu bisa mempresent dengan baik lagi ke klien atau ke agent. Gitu ya. Karena gini, mungkin gue tambahin ya. Kalau gue mungkin kan ada director yang bukan idealis ya, perfeksionis gitu ya. Apa yang dia udah di kepala dia nggak bisa diganggu gugat lah. Mungkin gue director yang gue bisa menerima semua saran gitu, dan gue selalu meminta saran dari DOP, dari art atau kreatif director gitu. Gue selalu mencoba untuk oke, kita cari jalan terbaik nih yang bisa kita sama-sama senang nih gitu. Jadi gue punya isi kepala gue, tapi gimana tuh isi kepala lain tuh bisa masuk ke kepala gue juga gitu. Ya. Nah itu salah satu kunci kenapa gue dan Saka mungkin bertahan cukup lama di dunia advertising, karena itu tuh. Karena memang bikin keren aja tuh nggak cukup di ini. Jadi memang ya kita harus understanding banyak orang, insight banyak orang, and then kita meramu jadi something yang membuat banyak orang happy gitu kan. Iya. Kita udah punya patternnya, di mana nih orang-orang punya kepala lain bisa masuk ke pattern kita juga gitu. Ya, keren sih. Jarang sih director kayak Saka gitu, fotografer kayak gue, Cie. Iya. Sambil jualan ya. Jualan dikit. Oke. Nah, ini gue ke Bayu nih dari production yang sangat complicated. Terus sekarang ada tren baru, mulai banyak konser-konser online segala macam. Dan gue rasa ini juga pengalaman yang belum lama, karena gue tahu Bayu sebelumnya ya konser yang diadain ya offline gitu kan. Tiba-tiba online, terus gimana lu adjust-nya, terus apa sih yang dilakukan dari konser online ini, dan lu lihat ya ke depannya seperti apa ini akan berkembangnya gitu. Baik. Kalau udah masuk belum suara gue? Halo mas-mas semuanya. Ya. Gak deg-degan sebetulnya ini. Sebetulnya kalau konser online nantinya mungkin akan menjadi new normal tuh bener sih. Kayak sekarang seru juga, kayak banyak yang baru di skena musik nih melakukan hal yang sedang di masa yang sedang terbatas ini untuk melakukan konser tuh kreatifnya banyak banget. Kayak beberapa udah ada di bulan depan atau 2 bulan lagi ada salah satu band yang mau bikin konser online. Itu gue juga menanti nanti akan seperti apa sih. Terus kalau kemarin yang udah kita lakukan sebetulnya emang sebelum konten yang dibikin sama mas-mas keren-keren ini, kita juga bikin sama M3 Uridu adalah konten musik digital yang mengajak para musisi itu untuk collabs walaupun sedang masa pandemi ini, tapi dia tetap bisa berkarya, tetap bisa produktif dan berkolaborasi sih. Jadi emang kita bikin konser di rumah masing-masing gitu, Mas Harit. Oke. Dan ini yang bikin connect sih sebenarnya kenapa akhirnya kita undang Mas Bayu ini untuk ceritain, karena ujung-ujungnya ada proses produksinya juga, ada proses video editing dan mungkin ya karena memang sifatnya juga bukan video campaign tapi lebih banyak video konten ya yang untuk mengamplifikasi lagi dari ceritanya, akhirnya juga prosesnya juga berbeda gitu kan. Nah baik, pengen tahu deh gue, lu bisa puterin nggak si video behind the scene-nya atau apa yang udah dilakukan? Mungkin yang udah jadi ya, behind the scene masih rahasia kayaknya. Oh oke. Yang udah tayang. Dapat gambaran, nanti kita bedain abis ini videonya yang udah kita lakukan untuk TVC-nya, kita lihat. Oke. Bentar. Terus nih, jadi kita membahas yang sangat, ibaratnya produksi yang sangat
on the top gitu advertising, dan ini yang dari teman-teman yang kerjain ini tim-tim lu nih yang videographer semuanya ya. Yoi, jadi kemarin sebelum di GoPlay, jadi challenge-nya adalah IM3 Uridu mau bikin konten musik, terus di masa pandemi kemarin, dan kemarin lebih ketat pas kita mau syuting itu lebih ketat untuk pemerintah bikin peraturan untuk semua stay di rumah, tidak boleh ada syuting yang ramai, tidak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Akhirnya kita benar-benar syuting di rumah musisinya masing-masing. Ini kelompok penerbang roket bersama Iga Masardi. Oke. Suaranya boleh gedein dikit, Bay. Oke. Akan menarik dan akan beda banget karena gue ngerasa impian Iga juga ya kayak punya warna beda juga kayak gitu yang dimontan. Mas Erat, ya, kurang lebih seperti itulah. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube-nya. Yang pasti intinya tadinya itu kita mau bikin studio session gitu, ngumpulin para musisi ini untuk collabs, tapi karena kemarin emang makin ketat, akhirnya kita tweak idenya untuk setiap musisi itu home session gitu. Mereka nge-tag sendiri, mereka rekaman sendiri, sampai produksiannya pun naruh kamera segala macam tuh mereka sendiri, dan kita as a berita angkasa cuman ngedirect dia by Zoom kayak gini. Berapa orang untuk orang editornya, tim lu berapa orang untuk sampai jadi video kayak gitu? Tim gue 3 lah, 1 director, 1 talent coordinator, 1 yang mixing mastering musiknya, karena jatuhnya mereka kayak rekaman musik baru gitu. Dan serunya moment of surprising di collaboration series ini, musiknya dibikin baru sama mereka gitu. Jadi emang mereka kayak workshop lagunya, yang dipilih lagu A, terus gue ngasih isian ini ya segala macam. Jadi jatuhnya mereka kayak rekaman lagu baru gitu. Oke. Nah, berarti si director juga dia editor juga tuh. Betul. Oke. Nah, ini nih gue lumayan hidup di dua-duanya soalnya nih. Karena gue banyak ngelihat teman-teman yang director, dia kameramen, dia yang edit gitu, dan ya gue lihat belakangan berkembang lah yang seperti itu gitu. Cuma memang pasti ada plus minus, dan tetap kalau secara kebutuhan klien masih banyak yang membutuhkan seperti itu, director / editor / kameramen kadang-kadang, dan semuanya jadi satu. Ada juga klien yang memang membutuhkan tipe-tipe production yang memang konferensi banget gitu. Karena memang ini campaign gedenya gitu. Which is mungkin Mas Wawan bisa share apa yang udah dilakukan kemarin. Bentar, Mas. Ya. Nah, ini kenapa langsung gue barengin gitu, biar teman-teman partisipannya nih melihat memang berbeda cara kerjanya dan kebutuhannya berbeda gitu. Jadi punya market berbeda juga, punya gaya bisnis yang berbeda. Jadi ini pilihan dan kalian bisa masuk di mana aja gitu. Oke, silakan Mas Wawan. Yuk. Seberapa jauh dari sini, tembok
Asal ku lihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana. Selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan isak, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak yang untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjangnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga. Hadapi semuanya langsung dibuka. Apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hariku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjangnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana. Selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Keren ya, Mas Wawan ini dan Saka ini semuanya nih hasil dari buah pemikiran ada agensi yang mulai ini gitu loh. Dan mungkin sebelum kita bahas hal teknis, karena hal teknis gue pengen nanti ada comparison gitu, pakai kamera apa gitu. Tapi gue pengen ke konsepnya dulu deh, ke Yohanes. Apa yang dilakukan KPR dan apa yang dilakukan dari PH-nya Mas Wawan, ini kan konsepnya itu silaturahmi ini seperti apa sih? Jadi konsep ini sebenarnya datangnya tuh dari kita waktu itu sebenarnya kita terima, basically kita living on that time waktu itu sebelum mulai meluas work from home ini, tapi kita lihat di negara-negara lain ini udah mulai terjadilah semacam kayak lockdown gitu ya, karena pandemi di sana udah mulai parah, tapi kita ini masih baru starting gitu. Nah, jadi kita juga di saat at that time kita juga udah mulai mengerjakan project Ramadan ini gitu. Nah, di situ kita sebenarnya agak ngebaca sih bahwa eventually itu akan terjadi di sini, dan eventually dan juga at that time juga kemudian keluar surat dari Jokowi yang menyatakan bahwa pandemi dan ini akan berlangsung panjang dan akan berlangsung sampai sekitar akhir Mei waktu itu prediksinya. So kita waktu itu udah ngebayangin bahwa wah gimana nih nanti ya bulan Ramadan nih kan momen di Indonesia nih dalam satu tahun ini adalah momen yang paling penting mungkin dalam setahun kita berada di sini gitu. Jadi ini akan menjadi impact-nya akan menjadi sangat besar gitu. Dan belum pernah ada yang pernah merasakan ini sebenarnya. Dan bayangin berapa banyak orang yang nggak akan bisa bersilaturahmi, banyak orang yang akan
mungkin nggak pernah ketemu anaknya karena anaknya di kampung misalnya, cuma pulang setahun sekali gitu. So kita pikir ini adalah sebuah hal yang sangat besar yang mungkin kita tuh perlu take on sebenarnya. Nah, eventually kita ngelihat bahwa ya di satu sisi klien kita di telco dan bisa providing connection gitu. Kita bisa melihat bahwa begitu pentingnya bulan Ramadan dan Lebaran itu adalah karena itu adalah momen yang menjadi sangat diandalkan untuk bersilaturahmi sebenarnya. Jadi dari situlah kita bisa come up dengan well, anything can happen in the world sebenarnya. Tapi ya eventually nggak ada yang lebih penting dari lo bersilaturahmi, nggak ada yang lebih penting dari lo. Dan silaturahmi ini kita ngelihatnya bisa jadi besar gitu. Silaturahmi itu nggak cuma maaf-maafan pas Lebaran, tapi silaturahmi juga bisa. Gua ketemu lo Her nih sekarang ini kita silaturahmi gitu. Gitu sih. So it's becoming very important. Essentially sebenarnya pada basicnya adalah nggak ada yang lebih penting dari di situasi seperti ini kita tuh untuk tetap connected. Ya. Dan ya ini kita turunan dari apa yang kita lakukan dari konsep idea besar yang dari agency sampai ke activation yang sekarang kita jalanin namanya silaturahmi kreatif. Kita bersilaturahmi bareng-bareng para kreatif gitu kan. Berangkatnya itu dari sebuah ide yang memang ada di kepala agensi. Itu nggak sih yang sebenarnya akhirnya semua orang bisa merasakan ini semua gitu. Dan tadi ketika kita dengar video klipnya juga sangat apa ya menyentuh banget lah gitu dengan suasana seperti ini gitu. Nah, gue pengen balik ke Saka sih. Jadi untuk mendeliver itu pasti kan ada teknis. Tadi gue ngeliat talentnya juga diminta untuk syuting sendiri dan segala macam. Dan boleh ceritain nggak gimana caranya lu bisa mendirect mereka sesuai apa yang lu mau gitu? Oke. Sebenarnya ini menjadi pekerjaannya akan menjadi lebih mudah sebenarnya untuk proyek ini karena mereka menjadi diri mereka masing-masing gitu. Jadi mereka mau memerankan diri mereka sendiri yang dia ketemu orang tuanya beneran, dia ketemu kakaknya, ketemu istrinya gitu. Jadi acting itu nggak dibuat-buat sih. Gue cuma minta, jadi gue punya misalnya gue mau di adegan ini harusnya ini akan lebih touchy nih. Ketika seorang anak yang nggak bisa sungkem sama ibunya. Dan gue berharap di situ lo punya percakapan yang bikin lo tuh terharu gitu. Nah itu yang gue direct hanya itunya. Coba lo ngobrol sama ibu tentang kenangan kah, tentang apapun itu. Jadi biar lo juga nanti gue dapetin ekspresinya tuh bagus. Hanya itu doang, gue ngedirect itu. Tapi secara komunikasi mereka ya apa adanya sebenarnya. Keren. Jadi ya ini salah satu perbedaan juga ya Kak ya, ketika kalau ini mungkin dilakukan dengan situasi biasa, Wawan mungkin akan casting talent lah ya. Iya, ini juga sebenarnya prosesnya ini juga casting. Oh ini casting juga ya. Prosesnya casting. Hanya kita jadi castingnya tuh wawancara, Red. Jadi wawancaranya tuh ada dua maksud part besarnya. Dia mampu untuk mengoperasikan kamera atau tidak. Yang kedua adalah apa cerita di balik kalau sampai Lebaran ini lo nggak ketemu sama orang-orang yang lo cintai gitu. Dapat tuh. Nanti soalnya biasanya kan syuting ada cerita dulu, and then lu cari talent. Kalau sekarang balik ceritanya talent, lu jadiin story yang nanti lu masuk ke wow. Iya. Itu keren sih. Jadi lebih organik juga dan makanya tadi yang lu bilang lebih gampang untuk ngedirect ya dengan cara seperti itu. Iya, betul. Ada original kontennya ya sebenarnya ya. Yes. Itu sih. Jadi pas gue terima kita terima board dari Yohanes mau dari agensi pengennya ini akan jadi part silaturahmi sedih apa segala macam. Tapi kita belum punya ceritanya nih. Hanya kita punya patokan. Harus ada anak dan orang tua, harus ada suami dan istri gitu-gitu. Tapi ceritanya apa di balik itu kita belum tahu apa gitu. Nah, ketika akhirnya kita wawancara ternyata kita menemukan tuh ada adik yang nggak bisa ketemu kakaknya karena kakaknya lagi bekerja di
dokter sebagai dokter penanganan COVID gitu. Itu kan sebuah kayak, wah gila dapat jackpot nih gue gila. Dapat cerita yang kayak gitu, maksudnya ini real gitu. Dia nggak bisa ketemu kakaknya lebaran ini karena kakaknya bertugas di sana gitu. Dan lo dari hasilnya puas banget gak, Kak? Alhamdulillah sih, maksudnya gue senang. Maksudnya semua bekerja dengan baik gitu. Dan dari metode ini mungkin gue bisa bilang ini metode yang akibat segala keterbatasan akhirnya muncul cara kerja yang baru kan gitu. Akan ulang lagi nggak, Kak? Mungkin kalau ada project yang kayak gini, gue mau interview dulu deh talentnya. Gue nggak tahu ya, maksudnya nggak, karena ini mungkin apa ya, once in a lifetime mungkin ya, gue nggak tahu. Maksudnya apakah klien pun akan mau menerima konsep seperti ini lagi gitu? Klien yang berbeda ya, maksudnya akan mau nggak menerima konsep kayak begini? Siapa tahu mungkin menurut mereka itu nggak work buat brand kita gitu dengan konsep kayak gitu. Gue mau yang lain, kan itu kita ya belum tahu nih. Apakah mungkin buat gue ini the best way what we can do gitu untuk sekarang ini ya. Tapi nggak tahu buat nanti gitu sih. Nas, kalau menurut lo gimana, Nas? Mungkin nggak ini bisa dibilang new normal yang mungkin bisa dilakukan lagi gitu, atau sepengalaman lo klien mendesain sebuah konsep? Menurut gue sih satu, tentunya juga jatuh-jatuhnya juga kadang-kadang nomor satu untuk mengulang ini as per ini, gue rasa sih at least dari gue nggak mau begitu lah. Kita nggak mau mengulang hal yang pernah kita lakukan plek gitu. Tapi mungkin pengembangan dalam berbagai cara itu akan nanti tergantung dengan problem apa yang dihadapi oleh klien sih sebenarnya kan. Karena any problem yang problem berbeda akan perlu solusi yang berbeda. Jadi dia mungkin klien perlu mengkomunikasikan hal yang berbeda, dan situasi akan tetap sama, keterbatasan kita mungkin akan tetap sama, cuma ya solusi menjawab problemnya mungkin akan terus evolving gitu. Dan kedua juga ya tadi kalau nyambung Saka bilang apakah nanti klien yang berbeda, I guess itu juga down to the client sih. I think in the end to do stuff yang meaningful tuh kadang-kadang is very uncomfortable sebenarnya, dan that requires juga nggak semua klien bisa begitu. Some clients are brave gitu, berani dan willing to istilahnya take a punt on something yang belum bisa kelihatan nih, kayak tadi Saka cerita, wah ini belum tahu tapi ini loh isi storyboardnya seperti apa. Sementara certain clients itu pengen plug persis kayak di storyboard ini semua gimana gitu. Those kind of things kan need bravery, dan not every client can have that gitu. So it's a combination sih rasanya. Ya. Yang satu hal yang menurut gue keren sih yang tadi lu bilang mengenai sebenarnya ini solusi kan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan lu untuk mengide dengan situasi yang memang situasinya yang ada sekarang, relevan sekarang, dan mungkin ya ini cara yang relevan yang dipakai Saka kan gitu. Iya, betul. Nah, gue mau balik ke Mas Wawan, gimana lu mengatur dari sisi peralatan ya, itu apa sih yang dipakai untuk dapat gambar secakep itu gitu, terus prosesnya kayak apa sih gitu. Dan ini mah sama aja sama hasilnya ya, sama kayak DOP keren, padahal itu DOP-nya talentnya sendiri. Gimana lu memprepare itu supaya dapat segitunya sih gitu? Ya, sebenarnya kita nge-hire DOP juga sih, Mas. Jadi emang kita hire DOP yang tugas itu buat merancang shot. Karena kan kita dari semua rumah talent tuh kita punya fotonya. Kita punya fotonya dikirim, kita bisa lihat jendelanya dari mana, terus apa nanti set yang dipakai kira-kira Saka mintanya mau di mana adegannya apa segala macam. Terus misalnya setelah itu baru kita mikirin apa yang harus kita kirim ke rumah talent. Misalnya kita ngirim kamera A7S, kameranya sudah dipasangin monitor kecil di atasnya, terus dengan tripod yang tinggi dan tripod yang kecil, terus dengan handphone juga kita kirimin, handphone dengan tripodnya yang bisa dikonekin ke Zoom. Jadi handphone itu pada saat syuting
diarahkan ke monitor kecilnya, terus kita bisa lihat semua, agensi, klien, itu semua bisa lihat real time semuanya. Oke, jadi ada monitor, and Ya. then handphone itu diarahkan ke monitor, jadi Ya. orang bisa langsung lihat. Oke, jadi ada Betul. kamera, monitor, gitu. Ya. Lu ada video BTS-nya nggak sih? Ada. Ada ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa langsung lihat nih prosesnya, jadi udah bisa langsung kebayang si ininya ya. Bisa diputar? Ya, silakan. Jadi proyek ini didasari oleh keresahan kami sebagai brand melihat banyak orang, terutama pengguna AM3 Uridu yang menjadi patah semangat dan putus asa di tengah pandemi. Sehingga kami ingin menginspirasi dan memberi semangat kepada mereka agar tetap aktif dan terutama terhubung dengan orang lain meskipun terbatas tembok-tembok atau ruangan. Tentunya menjadi sangat relevan karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, di mana esensi bulan Ramadan adalah menjaga silaturahmi. Lalu kami memutuskan untuk menghubungi 4 musisi yang sudah terbiasa berkolaborasi dengan kami untuk bersama-sama membuat karya yang bisa menginspirasi dan menyemangati orang lain, dan terutama mengirimkan pesan ini dengan lebih baik dan bisa diterima oleh lebih banyak orang. Challenge pertama yang kita alami adalah di proses pencarian director dan pencarian kru karena adanya larangan untuk melakukan proses syuting. Bersama-sama dengan klien dan juga production house, kita mencari solusi dan pada akhirnya kita menemukan Raisaka sebagai sutradaranya. Challenge kedua yang kita hadapi adalah di proses produksinya sendiri, karena tidak bisa terjadi proses syuting seperti biasanya di mana orang-orang berkumpul dan bertemu. Jadi kita bersama-sama mendesain sebuah produksi di mana the whole proses itu bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Produksi ini sangat menantang sekali sih, tapi pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang positif. Waktu awal ditawari sama klien, agensi, dan PH untuk mengerjakan sebuah TVC tanpa harus syuting langsung, kita berdiskusi bagaimana caranya menghasilkan sebuah iklan tanpa kita harus syuting langsung di lapangan, tapi menghasilkan sebuah kualitas yang baik gitu. Akhirnya kita mencari videographer untuk menjadi talent kita gitu. Memang syuting seperti ini pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari syuting-syuting biasanya gitu. Lalu kita hanya bisa kirim kamera ke rumah talent untuk dioperasikan oleh dirinya sendiri ataupun bersama orang rumahnya untuk membantu dia gitu. Itu hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk dalam sebuah pengerjaan iklan gitu. Tapi ya akhirnya ya bisa juga dilakukan gitu, dan saya berterima kasih sekali sih sama klien Indosat ataupun agensi Mata Angin gitu. Talent yang nanti dipilih tuh harus ada sedikit in-depth a bit about story-nya yang membuat ini menjadi berasa authentic sih. Even the board yang kita lihat kemarin, sebenarnya yang kita fokusin itu adalah hal-hal yang tradisionally kita kerjain. Awalnya teknisnya Angle yang dari kamera ini kan, yang dari kamera i7S itu cuma satu lighting LED kecil gitu gue siapin. Ya, saya senang banget dipercaya sama M3 Uridu buat kolaborasi di lagu ini yang salah satu bentuk nyata gitu, sebuah karya musik yang pengen kita sebarkan, yang bertujuan untuk positif, untuk bikin orang bisa bangkit di kondisi seperti sekarang. Karena menurut saya memang
daripada kita mengutuk kegelapan, kita membuat api-api atau lilin-lilin yang kecil seperti ini gitu. Paling tidak bisa membantu, mungkin bikin senang orang yang dengerin gitu. Jadi ini salah satu ide yang bagus dan terima kasih buat M3 udah memfasilitasi gitu akhirnya bisa bikin lagu seperti ini gitu bareng sama Baskara, sama Yura, Masal juga. Sebenarnya kalau ngomongin kolaborasi yang sedang kami kerjakan ini ya, sudah kami kerjakan sih tepatnya mungkin di saat BTS ini keluar. Ini skalanya masif, skalanya besar sekali, dan mungkin di keadaan-keadaan yang bahkan normal pun gitu, nggak ada lockdown, nggak ada karantina rumah seperti ini. Itu sesuatu yang kalau bisa lalu bilang gitu ke musisi atau produser lain, kalau di lingkungan musisi atau produser ya, mungkin tanda kutip dibilang mustahil karena terlalu besar skalanya. Yang pertama kayak kolaboratornya banyak, kepalanya banyak yang harus disatuin, ide kreatifnya banyak, engineer-nya juga banyak. Tiba-tiba ya, maksudnya dan gue bersyukur juga ini kejadian, ya proyek ini akhirnya harus jalan dan akhirnya ditantang tanda kutip secara nggak langsung harus jalan itu karena ya AM3 Uridu juga gitu yang memberikan kesempatan inilah. Kalau misalnya kayak nggak ada AM3 Uridu di sini kan mungkin nggak ada motivasi buat gua, Yura, Sal atau Kunto buat ngejalanin sesuatu semasif ini, apalagi di saat keadaannya lagi sulit gitu. Jauh dari bayangan saya, semuanya terjadi begitu lancar, tektokannya juga begitu cepat. Dari mulai penulisan lagu, terus lagunya dikirim, mendengarkan demonya, mendengarkan suara teman-teman lain yang sudah mengisi. Saya sendiri juga take vokalnya juga cepat, respon dari teman-teman juga bisa berlangsung dengan aman semua, dan menyenangkan ketika merasa bahwa walaupun dengan keadaan ini kita semua tetap bisa membuat sesuatu bersama-sama. Kolaborasi jarak jauh dan kolaborasi silaturahmi ini benar-benar jadi sebuah tantangan, dan rasanya benar-benar kebantu banget sama AM3 Uridu karena rasanya cepet banget sih saat kita mau upload file, terus juga saat kita video call tuh semuanya lancar banget barengan sama Abbas, sama Aji, sama Sal, rasanya tektokannya jadi enak, dan dengan adanya AM3 Uridu ini bisa ngasih kita semangat untuk bisa terus berkarya walaupun kita situasinya lagi kayak gini. Yang pertama kami ingin menyampaikan pesan untuk pengguna kami dulu bahwa kita tidak boleh berhenti berkarya, kita tidak boleh berhenti bekerja hanya karena ada di rumah masing-masing dan tidak bisa pergi kemana-mana. Apa Mas Sal bisa setting sendiri kira-kira? Apapun yang terjadi, kolaborasi atau kreativitas tidak boleh mati, tidak boleh berhenti, dan kita tetap harus terhubung dengan orang lain, tetap harus menjaga silaturahmi dengan bantuan teknologi yang sekarang semakin maju. Untuk brand lain, kami ingin mengajak untuk bersama-sama berkontribusi dan menginspirasi orang lain, menyemangati masyarakat Indonesia. Kita lupakan dulu kompetisi, kita lupakan dulu perbedaan, karena saat ini Indonesia sedang membutuhkan kerjasama kita semua. Apapun yang terjadi, kolaborasi tidak boleh berhenti, kreativitas tidak boleh mati, dan silaturahmi tidak boleh terputus. Apapun yang terjadi tidak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Keren. Berarti itu di kamera ada monitor. Nah, monitornya itu yang diproyeksiin sama handphone. Iya, betul. Oke. Jadi makanya begitu dia mindahin kamera, handphonenya tuh masih stay di situ biasanya. Oke. Kita manfaatin jadi dia di sini tuh tadi. Oke, ya. Menarik sih, menarik. Dan memang ya pada waktu itu sih ini belum sampai sebulan sih ya, cepet banget ya. Ya pada saat awal PSBB. Iya kan. Dan gue ngelihatnya ya ide-ide itu muncul juga gara-gara memang kliennya punya keberanian untuk bantu kita untuk terus kita bisa produksi gitu kan. Akhirnya
akal dan jalan apapun bisa kita tempuh ya. Bener ya. Ada keberanian dari pihak klien tuh bener banget. Iya ya. Dan ternyata ya kita bisa melihat result yang luar biasa gitu. Oke, gue masuk ke Bayu. Baik, gue jalanin tipe produksi yang memang kalau dilihat tadi kan Mas Wawan rame banget, kepalanya banyak banget, dan gimana cara arrange semuanya, and then jadi output yang seperti itu gitu. Dan mungkin secara fungsi memang video yang dibuat sama tim Berita Akasa ini agak berbeda, bukan video campaign gitu, tapi nunjukin kolaborasi antara satu sama lain gitu. Nah, menurut lu kalau boleh tahu itu peralatan yang dipakai apa tuh? GoPro atau apa? Iya, GoPro aja. Tapi kita nge-mix sama handphone artis karena di episode pertama tuh ada prolog ceritanya si talentnya itu dikirimin bingkisan sama Ayam Tri Uridu, isinya tuh si GoPro itu dan ajakan untuk dia tetap produktif di masa pandemi ini dan ditantang untuk berkolaborasi. Kurang lebih ceritanya gitu sih. Oke, berarti memang dari peralatan. Kalau yang tadi Mas Wawan pakai apa? A70 apa? A7S, gitu. Pakai A7S. Ya, sama pakai handphonenya talent juga. Oh, pakai handphone. Nah, ada kendala nggak ketika filenya handphone? Ada sih. Misalnya kalau kita mengikuti workflow editing yang benar, pasti ada kendalanya. Karena kan emang handphone itu bukan dirancang buat video atau apa ya sebenarnya. Karena dia itu nggak punya timecode. Begitu kita punya proses yang namanya grading itu, dia kan nge-call filenya di call dari file offline gitu, itu nggak ngikut filenya, jadi emang harus dimanualin. Pada saat online pun begitu. Oke, jadi ketika filenya itu pakai file handphone, lo akan kesulitan di proses editingnya. Iya. Oke. Cuma kita kalau handphone itu cuman yang adegan video call sih. Kan itu semua pakai handphone tuh. Oh, jadi emang mereka nge-record. Iya. Nggak banyak. Jadi nggak banyak. Oke. Prosesnya berapa lama tuh dari selesai syuting sampai outputnya seperti yang tadi? Persiapannya tuh kurang dari seminggu. Syutingnya 4 hari, editing itu seminggu. Ya kurang lebih 2 mingguan. Dan itu lumayan tight tuh ya? Tight banget, gila tuh. Baik, kalau dari lu, Bay, itu proses sampai jadi video, editing, syuting, itu berapa lama, Bay? Kalau yang konten itu kan agak beda ya. Jadi sebetulnya yang agak di-capture adalah si musisi ini collapse dan proses dia workshop sampai akhirnya jadi lagu baru. Jadi emang untuk pengerjaannya itu agak balapan di timeline-nya, dari lagunya udah jadi, rekamannya udah beres, mixing, mastering, dan jadi, sampai akhirnya editing semuanya itu kurang lebih seminggu lah. Seminggu, 2 minggu lah. Kurang lebih sama sih, tapi emang yang bikin lama adalah nunggu proses mixing, mastering, gabungin lagunya, segala macam, karena yang di-capture kalau di konten gue kan emang proses akhirnya sampai dia jadi lagu, walaupun mereka lagi di rumah masing-masing gitu. Oke. Ya sebenarnya dengan teknik ini agak miss juga sih bisa diselesaikan dengan waktu seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman nih. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin buat teman-teman karena memang ada waktu juga, nggak semua pertanyaan bisa kita bahas, tapi hopefully pertanyaan yang berkualitas kita bisa bacain di sini. Gitu. Oke, ada pertanyaan nih untuk Yohanes. Gitu. Berapa kuat sebuah pesan yang diangkat dalam iklan di tengah pandemik? Di satu sisi brand harus tetap jualan. Nah, lu antara jualan sama ini nih. Oke, silakan ya. Seberapa kuat sebuah pesan di tengah pandemi sementara brand harus jualan?
Ya. Iya. Iya, jualan, yang namanya jualan ya tetap kudu ada jualan gitu. Cuma ya menurut gua sih tinggal relevansi apa yang mau dijual itu dengan situasi kita sekarang itu kayak gimana gitu. Dan juga not necessarily jualan itu menjadi end message-nya kan. End message-nya harusnya menjadi sesuatu yang either motivating untuk orang, either dia membuat everyone feels good about something gitu. Dari situlah dan orang-orang kalau message-nya itu relevan, kalau message-nya itu dekat dengan kita dan kita bisa rasakan itu, dan most likely orang akan sikat jualan dari brand itu, gitu kan. So basically sih itu ada orang jualan di pinggir jalan pakai toa gitu, tapi ya banyak orang yang nggak peduli gitu. Tapi begitu ada satu orang merasakan itu relevan, orang itu peduli. Jadi semakin message kita semakin relevan untuk target audience kita, semakin banyak orang yang bisa relate dengan pesan itu, ya, semakin efektif sebenarnya jualan yang akan dibawa oleh brand itu sih. Ya. Artinya jualan tuh nggak harus yang beli ini, gitu. Bisa begitu, tapi ya ada tempatnya mungkin kalau itu. Nggak iyo banget ya kayak gitu-gitu. Iya benar. Jadi ya mungkin buat teman-teman ya ketika kita ada di dunia advertising, aku juga belum lama juga ngerti gitu, karena memang setiap campaign itu punya maksud dan tujuan gitu kan. Jadi ada yang istilahnya ada hard sell, ada yang memang, tapi ujung-ujungnya ya semua yang dilakukan ya untuk jualan gitu kan. Cuma tinggal caranya aja gitu, caranya aja seperti apa gitu. Ya, betul. Pertanyaan kedua nih untuk Mas Bayu. Apakah ada kesulitan ketika membrief musisi-musisi yang harus berkolaborasi musik? Pemilihan kolaborator sepenuhnya dari berita angkasa kah? Itu dia. Itu salah satu kendala atau challenge terbesar sih, karena kita emang yang tadi gue bilang pesannya adalah dia di sini pesannya dia bisa berkolaborasi via online, tapi kan gimana ya, band untuk workshop aja kan enaknya ketemu langsung, lu ngisi bassnya apa, lu ngisi gitarnya apa, drumnya apa. Nah ini online tuh emang itu kendala terbesarnya. Terus apalagi kita berhadapan dengan musisi ya, musisi tuh kadang level nyanyinya agak beda gitu, jadi emang kita harus sabar-sabar ngajak ngobrolnya, tapi overall mereka semua kooperatif, mereka semua happy juga, dan emang passion juga untuk istilahnya menyapa si pendengarnya mereka gitu, karena kan pasti fansnya, followersnya atau penikmat musiknya dia kan sekarang nggak bisa ketemu langsung atau nonton konsernya gitu. Jadi dengan adanya konten ini, dia willing untuk melakukan itu semua untuk fansnya, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk pemilihan artis discuss bareng juga sih dengan tim IM3 dan agency juga, tapi emang ada beberapa yang kita offering, nih kayaknya akan keren, nih kayaknya akan cool, dan ini akan hasilnya beda, kurang lebih sih kayak gitu sih. Ya. Nah, kalau dari lu Kak, ketika ngedirect artis-artis ini gimana Kak? Enak-enak aja sih, maksudnya artis-artisnya sangat kooperatif gitu. Kunto, Sal, Yura gitu, Baskara juga, karena Baskara dibantu juga sama manajernya kan, yang ada di rumahnya dia gitu. Jadi so far sih semua cukup kooperatif sih, enak gitu diajak kerjasama. Dan yang paling senang lagi sebenarnya para musisi ini, apalagi khususnya kan kalau Kunto sama Sal gitu, Yura gitu kan nggak banyak tahu tentang kamera kan. Jadi kita ajarin lagi dari nol gitu. Kita ada workshop sendiri. Nah ketika mereka tahu gitu, mereka malah jadi lebih excited, kayak Kunto gitu malah minta tambah shot gitu. Okay. Ketika gue udah bilang rap gitu, dia minta nggak ada lagi nih gitu. Jadi itu lucu sih, bikin maksudnya mereka jadi excited akan proses produksinya tuh, menyenangkan sih.
Oke. Jadi mungkin pengalaman yang baru ya. Mereka kontrol kamera sendiri juga kan? Ya, ada kalau Yura sama Baskara tuh ada manajer yang bantuin. Oke. Tapi Sal dibantu sama istrinya, which is ya sama-sama nggak ngerti kan tuh ya. Terus kemudian si Kunto sendiri. One man show kalau Kunto. Keren banget ya. Oke. Nah, Mas Wawan, kalau dari Mas Wawan nih ada pertanyaan juga. Ribet gak sih pas produser gini, terus harus nge-brief artis, harus ngejaga semuanya komunikasi segala macem. Perbedaannya apa sih kalau sama syuting biasa gitu? Ribet sih, pasti ribet ya Mas, karena ini kita pertama kali kayak begini, udah pasti semua plan itu kita pikirin dari plan A sampai Z nih. Kalau begini kita harus ngapain, ini kalau begini kita harus ngapain, emang semuanya harus disiapin. Kalau syuting normal kan kita udah istilahnya kita udah profesional filmmaker, jadinya emang udah sering gitu ya. Begitu pas syuting remote kayak begini, ini nanti kalau begini, jadi emang banyak diskusi jadinya sama tim, sama agensi, diskusi terus jadinya. Gitu ya, jadi proses komunikasinya malah lebih panjang ya. Betul, jadi emang banyak meetingnya akan lebih sering sih jadinya. Oke, ini ada pertanyaan yang sebenarnya tadi udah gue tanyain, cuma kayaknya perlu penjelasan lebih nih. Apakah setelah pasca corona produksi akan terus seperti ini? Terus, dan apakah metode syuting seperti ini akan menjadi mode atau tren baru? Oh, akan jadi tren nggak kira-kira metode syuting seperti ini gitu? Lo ngarepin jadi tren nggak sebenarnya? Enggak sih, gue yakin sih akan nggak kayak gini terus sih. Pasti akan balik normal, tapi mungkin dengan catatan akan ada social distancing atau segala macam mungkin ya. Tapi kalau syuting akan trennya kayak begini sih kayaknya enggak. Ini mungkin karena kondisinya aja sih. Oke. Karena nggak semua klien bisa pasti syuting kayak begini. Iya. Kak, kalau dari lu, Kak? Sebenarnya sih ya akan dipakai atau enggak sih sebenarnya nantinya ya kita berharap bisa kembali normal lah, jangan berdoa yang tidak gitu. Tapi maksudnya ini tuh cara baru sih, jadi kita tuh layaknya menemukan sebuah cara baru. Entah nanti kan pasti ketika kembali ke normal mungkin ada adaptasi dari hal-hal ini juga yang mungkin akan terpakai nanti untuk syuting ketika normal gitu. Gue nggak tahu apa yang nanti akan kepakai ketika normal nanti gitu. Tapi pasti akan orang setelah menemukan cara baru pasti akan juga akan mencoba lagi gitu loh, menurut gue ya, dengan berbagai macam cara gitu. Nah, ini sih pertanyaannya mungkin something yang very basic nih. Menurut lu perlu bikin PPM untuk ketemuan atau sebenarnya Zoom aja sekarang udah cukup? ke gua nih PPM. Iya, Ketemuan lah kalau PPM. Gitu ya. Kan bisa peluk-pelukan kita. Ketemuan lah. I think soalnya gimana pun juga dengan kita ketemuan komunikasi itu akan lebih efektif sih. Karena dengan metode Zoom ini ya proses di pembuatan ayam Trioridu kemarin ini juga sesuatu yang beda buat kita karena kita kan juga belum pernah PPM tanpa ketemuan gitu kan. Dan memang agak ya kalau bisa pilih sih gue lebih prefer ketemuan gitu. Dan syuting tetap datang ya untuk ngelihat itu ya. Syuting ya, kalau syuting sih enakan gini sih. Wah jangan, gue lebih ribet sebenarnya kalau syuting begini. Menarik nih. Kalau lu syuting normal kan lu kudu pagi-pagi ke sana gitu kan, tungguin roll. Kalau ini kan roll jam berapa kita baru tinggal buka laptop roll gitu.
Dan juga enak buat Wawan, nggak usah nyiapin itu, konsumsi, nggak usah kopi, gitu-gitu. Ya. Nah, jadi iya bagus juga tuh penghematan nggak tuh Mas Wawan? Iya. Bisa. Oke, jadi ya kayak gue lihat mungkin akan ada pendapat yang beda-beda tuh. Yo tadi bilang kalau syuting gue kayaknya mendingan bisa kontrol juga kok. Jadi masih bisa kerja yang lain juga atau kontrol yang lain gitu kan. Dan pasti efek dari itu karena kreatif nggak datang, Saka harus berkomunikasi lebih intens. Jadi ada 1-2 orang yang akhirnya bekerja lebih berat gitu kan. Pasti. Akibat keputusan itu gitu kan. Red, kalau gue boleh nambahin, sebenarnya tuh shooting from home ini nih untuk produksi ya sebenarnya. Untuk produksi tuh sebenarnya jauh lebih berat dari sisi pikiran ya. Mungkin kalau tenaga ya kita di rumah aja gitu ya. Tapi dari sisi pikiran tuh kita akan jadi jauh lebih berat karena kita akan sangat detail gitu. Ngelihat sesuatu tuh benar-benar kayak dicek berulang-ulang berkali-kali gitu. Sampai benar-benar oh ya udah pasti nih. Karena ketika syuting lu udah nggak mungkin bisa ada waktu untuk major changing gitu. Setuju. Itu sih. Jadi kalaupun paling nggak 96% lah gitu ya, 95% lah paling nggak itu udah lock sebelum kita syuting. Ya. Dan itu membuat 95% lock sebelum syuting itu hal yang sangat-sangat berat gitu. Ya. Mau tidur juga jadi ada bahan pikiran. Iya, gue mimpi syuting gue. Oke. Mungkin ke Bayu, lu kalau misalnya ini nggak ada pandemi, lu akan pakai kru memang udah biasa 3 itu atau pasti ada penambahan atau apa? Penambahan sih. Penambahan. Awalnya kan emang gue yang tadi gue bilang pengen studio session gitu lebih firm, lebih proper lah untuk produksian. Tapi karena ada ini jadi gimana nih dengan keterbatasan ini tetap bisa dinikmatin enak, tetap orang tuh dapatnya fresh, ada momen surprising-nya, nggak cuman dia jamming doang gitu. Jadi ya gitu sih Mas. Kalau gue sih ya prefer tetap proper ya. Proper ya. Yoi. Tapi mungkin mau tahu sih Mas Wawan, emang kalau syuting kira-kira berapa orang sih sebenarnya ideal timnya? Kalau lu ngelihat board awal deh belum ada pandemik gitu, lu akan siapin berapa orang sih? Minimal. Kalau iklan tuh gede sih Mas. Maksudnya kalau iklan tuh kan karena emang biasanya juga waktunya mepet, terus yang dibutuhkan tuh ngebangun setnya gede, terus talentnya juga banyak, itu paling minim tuh bisa 60-70 orang yang terlibat. Wow. Dan kayak curhat ya Mas Wawan nih. Iya. Waktunya mepet. Terus begitu kemarin itu kita cuma dengan 6 orang gitu kerja. Artinya terakhir kan ada update nih ya dari Menteri Perekonomian ya atau apa ya. Jadi kalau kita lihat dari yang 5 orang katanya nanti bertahap akan ada 10 orang lebih gitu kan. Itu pun tidak mencukupi ya sebenarnya untuk produksi dengan proper ketika di lapangan harus bergerak dengan 10 orang lah katakan. Sebenarnya tergantung konsepnya sih. Makanya jadi pada pas awal tuh pas misalnya konsep dari agensi dapat gitu, bisa aja diakalin, cuman ya mungkin dipersimpel settingnya, dipersimpel talentnya dikurangin atau gimana, terus lebih ke situnya sih. Bisa aja kalau mau dikurangin tuh bisa aja. Oke. Jadi maksudnya sekarang aja udah bisa dengan 1 kali shoot 3 orang, ya 10 orang mungkin ruang geraknya jauh bisa lebih cepat gitu kan ya. Yeah. Dan ya dengan segala pembatasan apapun mungkin saat ini adalah limitasi yang paling berat, akhirnya juga bisa punya iklan yang bagus ya nggak? Jadi sangat memungkinkan lah gitu.
By the way ini dari Mas Roni ada komen katanya mas-masnya ganteng banget, tetap semangat. dari klien kita deh. Mas Roni, selamat ulang tahun Mas Roni. Oh, iya, selamat Belum ngucapin langsung. Ya. Nih ada pertanyaan terakhir nih dari Steven Nesdi. Bagaimana mengatur ekspektasi klien saat produksi banyak ada keterbatasan? Nah, mungkin gue justru berangkat dari Bayu dulu deh. Gimana, Bay, mengatur ekspektasi yang ini gue pakai GoPro doang loh, gitu kan? Gimana, Bay? Kalau dari Berita Angkasa waktu itu ada clue dan celah sedikit adalah AM Prioridu punya pesan juga apa adanya waktu itu. Dan gimana memaksimalkan apa adanya, karantina, dan lo berkolaborasi gitu. Jadi kita kumpulin semua part-part itu, akhirnya keluarlah idenya adalah yang kita udah bikin ini, musisi kalau berkolaborasi via online, dan ada apa adanya itu yang emang celah banget menurut gue gitu. Jadi emang walaupun tetap ada do's and don'ts ya, mereka di rumah masing-masing tidak boleh A, B, dan C. Tapi si musisi ini tetap kita bisa brief mereka, oke, tetap apa adanya lo tetap bisa berkreasi di musik lo dengan cara lo segala macam. Terus untuk ekspektasi ke kliennya adalah musiknya kita bikin, kita pas workshop dengan artisnya juga, yuk kita bikin musik yang beda gitu. Jadi dengan kolaborasi ini musik yang udah ada, lagu yang udah ada kita rework jadi sesuatu yang baru gitu. Jadi emang gue jadi cerita dikit ya, di konten yang collaboration session ini, collaboration series ini kan ada 5 episode di satu kolaborator. Nah, yang 3 episode tracker ini adalah music session-nya gitu. Jadi 3 lagu ini semuanya baru, semuanya fresh. Jadi itu yang menurut gue ekspektasi kliennya mungkin, out of our expectation nih gitu. Tiba-tiba lagunya semua berubah dan akhirnya banyak mas-mas juga yang minta, mau dong denger lagunya buat gue aja dengerin sendiri di rumah gitu. Jadi emang itunya sih yang kita hadirkan, ada moment of surprising-nya juga. Gitu. Jadi malah lebih bagus ya kalau menurut lo ya, Bay ya? Oke. Kalau dari Mas Wawan? Ya. Kalau ekspektasi klien sama ekspektasi agensi deh. Itu emang dari awal kita tanya sih. Misalnya kayak lokasi, ini kan karena misalnya kayak Thailand ini kan ada yang di kosnya, ada di rumahnya, ada yang di kos-kosan, ada yang di kontrakan, ada yang, ya emang dari awal sudah low expectation sih, sudah diturunin ekspektasinya. Kalau iklan kan bisa dibikin bagus gitu setnya. Ya, lo sempet ngerasain nggak kayak kok ekspektasi gue diturunin nih gitu, atau gimana ya? Di sini sih enggak, karena gue juga gimana, karena ini kan pilot project juga ya, gue belum pernah ngalamin proses kayak gini, jadi gue bukan masalah expectation, cuma ya gue udah ada pegangan, basically kita di tim udah ada pegangan ini yang harus terjadi gitu. Tapi ya apa yang akhirnya di-deliver ya kita nggak kecewa gitu, karena memang nyambung tadi si Mas Bayu bilang, kita juga di sini berpikir bahwa ini nomor satu, ini orang harus merasakan honesty gitu, ini kejujuran dari setiap stories orang-orang ini gitu. Jadi memang tempat tinggal mereka ya begitu gitu. Mereka memang tinggal di kosan, ada yang tinggal di rumah, ada yang tinggal sendiri, ada yang cuma punya dapur gitu. So ekspektasi kita adalah di sini adalah honesty gitu. Sebenarnya sih. Jadi itu mungkin yang juga terdeliver di filmnya gitu. Nggak ada yang di dress up, nggak ada yang macam-macamin. Gitu. Ya memang kosannya Reza ya begitu gitu bentuknya. Ya. Nah, ya kita merasa bersyukur banget sih, kita punya klien yang memang understanding-nya cukup tinggi sebenarnya ya dalam hal ini, dan di satu sisi
kita diminta untuk mencari solusi gitu. In terms of kita diminta untuk ya syuting aja dengan mungkin cara yang melanggar aturan gitu kan. Dan banyak banget yang kita tahu masih di situ gitu. Mungkin boleh ini terakhir sih buat pesan-pesan buat dari kalian. Mungkin dari experience kalian, and then dengan cara yang seperti ini, dan mungkin akan ada kelonggaran-kelonggaran lagi ke depan gitu. Jadi mungkin pesan dari kalian masing-masing lah dengan sistem syuting yang kemarin gitu. Saka dulu lah, Saka. Gue dulu ya. Apa ya? Sebenarnya sih ya balik lagi kayak waktu itu gue pernah bilang, maksudnya kita ini orang kreatif ya, maksudnya kita pasti selalu bisa menemukan cara-cara baru lah. Apapun yang kita hadapin gitu, kita pasti bisa menemukan cara-cara baru yang bisa comfort dengan kita gitu. Mau nanti balik ke normal atau apapun yang terjadi, pasti orang kreatif pasti akan coba mencari cara gimana hasil mereka tuh bisa terdelivered gitu. Jadi kalau menurut gue ya untuk orang-orang kreatif sih sebenarnya jangan putus asa, banyak cara untuk kita bisa melakukan sesuatu apapun yang ada di hadapan kita sih sebenarnya. Gitu sih. Oke. Ya, dari lu ya. Iya sih, kalau gue juga mungkin pemikirannya sama, karena yang namanya ya kayak Saka bilang gitu, being a creative tuh juga pasti akan ada boundaries, pasti ada halangan gitu. Mungkin dalam konteks yang tadi lu bilang, misalnya cerita soal memaksakan tetap syuting ramean walaupun udah ada larangan gitu ya. Ya menurut gue sih itu nggak bijak lah, karena yang namanya safety harus jadi number one gitu, dan ya lo harus putar otak dan nyambung dengan tadi managing ekspektasi klien juga. Ya kliennya harus bisa diajak berdiskusi mengenai yang memang realitinya juga dia mengalami juga gitu kan, gitu loh. So realitinya itu harus dikomunikasikan sih, dan ya jangan sampai menjadi resiko buat orang lain gitu. Itu sih gua rasa. Ya, Bay. Menurut lu, Bay, produksi kayak gini nih? Ya harapan sih semua pengen kembali normal ya, apalagi kalau gue mungkin dari kacamata konser musik ya, konser musik atau live music live di dunia itu pengennya cepat balik. Kalaupun harus menjalani semua ini ya kita jangan menyerah lah, maksudnya kita punya apa nih, maksimalin yang ada. Kita ada Indomie sama telur sama cabe, jadi Indomie cabe kan. Kadang-kadang orang-orang Indonesia itu kreatif banget dan itu bisa dinikmati semua. Kita berharap bisa memaksimalkan apa yang ada lah gitu kalau sedang seperti ini, tapi dengan harapan tetap juga semua pengen kembali normal gitu. Kalau di musik pun mungkin kalau emang ini auzubillah min zalik tidak berlangsung lama ya mungkin nanti beberapa tahun lagi ada menikmati musik 3D gitu, Mas Herod kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi emang kita berharap dan memaksimalkan yang ada aja deh. Ya, Mas Wawan, pesan terakhir nih. Ya mungkin sama sih ya, semua juga pengen cepat balik normal, karena ya kayak kita kan emang syuting jadi profesi ya, jadi emang kerjaannya tiap hari syuting dan berkumpul sama tim, sama meeting produksi, ketemuan yang kayak gitu kan, di situ malah seninya ya gitu. Bisa discuss bareng-bareng sama agency juga kan, biasanya juga ketemuan sama klien. Sekarang semua dari rumah gitu. Ya pengen cepat normal dan supaya bisa langsung bisa normal lagi, syuting lagi. Ya. Iya, jadi ya ini sih buat teman-teman kreatif, ya pesannya bagus sih, dimana ya mungkin kita agak berbeda lah, kita bisa bilang mengeksklusifkan diri sebagai manusia-manusia kreatif ya, yang selalu bisa mencari solusi gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita sebarin ke teman-teman yang lain gitu, yang mungkin ada orang-orang yang memang kapasitasnya memang mereka bekerjanya monoton gitu kan.
Jadi nggak terbiasa menerima challenge kayak gini. Justru dengan situasi ini, yang tadi Indomie ada Indomie sama cabai ya Indomie sama cabai. Kalau ada Indomie sama kornet ya Indomie sama kornet gitu kan. Tinggal gimana cara mengaturnya aja gitu. Dan gue rasa boleh di-compare lah dari sisi result yang dihasilkan sama teman-teman ini, pandemi maupun tidak pandemi, kita tetap outputnya adalah something yang kualitas gitu kan, something yang terbaik yang keluar dari kita gitu. Jadi hopefully hari ini bisa membawa semangat buat teman-teman. Gue kembalikan ke Erlan. Silakan Bung Erlan. Kembali ke studio 2, Mungkin nanti new normalnya begitu ya, ketika siaran-siaran seperti ini, webinar. Dari tadi gue standby di backstage, balik lagi nih ceritanya. Oke, emang kehadiran gue untuk membacakan adlib sebenarnya, karena kita, selain adlib, soalnya gue mau ngingetin sama teman-teman, acara yang bermanfaat ini nggak cuman sekali dua kali kita lakuin, ini masih berlangsung sampai dengan nanti tanggal 22 Mei. Jadi tiap minggu ada, tiap weekend ada dari hari Jumat dan Sabtu gitu. Itu ada tuh. Next week kita ada bagiannya anak-anak ilustrator, konten kreator, sama satu lagi apa gitu. Nah, kalian bisa lihat di Instagramnya Creative Hub. Di sana infonya detail sekali ya. Nah, terus buat yang sekarang kan banyak gabut berfaedah gitu ya, nyari aktivitas yang berfaedah. Apa yang bisa dimanfaatin, siapa tahu bisa jadi duit lagi. Nah, ini ikutan kompetisi yang udah kita mulai dari kemarin sampai tanggal 28 Mei nanti, 2020. Terus ikutan konten competition dari kategorinya ada fotografi, videografi, ilustrasi, dan animasi. Ya, tiap minggu bakalan ada dipilih pemenang favoritnya. Total hadiahnya itu almost 200 juta, over 200 juta gitu. Ya, jadi ditunggu 200 juta ya, 200 juta pas gitu, lumayan tuh, ya nggak sih? Oke guys, terima kasih banyak untuk para panelis dan moderator kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di acara yang sangat bermanfaat ini. Thank you. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kontak Creative Hub ya. Ingat apapun yang terjadi, kreativitas tidak boleh berhenti. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Thank you semua. Thank you.